kabupaten betul. Yang subur semua. Betul Ustaz. Dan orang itu sekarang ketika dari Bantaeng mau ke Makassar itu lebih pilih daerah ke situ karena pemandangan yang luar biasa. Yang apa? Yang tembus ke apa? Kalau kaji bos sama Malino. Kaji Malino. Iya Malino. Itu bagus. Pemandangan bagus semua. Pemandangan bagus. Ya, Ada di Papua di mana Merauke juga. Kalau sana salah usaha bangun. Apa itu? Padi. Oh yang menteri pertanian Ya ambar. apa Haji Haji Sam. Haji Sam. Merauke. Merauke. Itu Merauke yang 2000 traktor itu. Iya. Pokoknya Eskapator. 2000. Programnya. Memang. Memang Pak Prabowo ini dia mulai mengalihkan selama ini kan pemerintah ini berpihak ke usaha-usaha Lokal. Tionghoa. Nah Pak Prabowo ini sudah mulai ganti. Jadi dia mau memberdayakan Masyarakat pengusaha Lokal. Pribumi lah. Kan akhir masa pemerintahan Soeharto itu dia mulai merubah itu Ya. pelan-pelan. Maka Pak JK itu dapat ya, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, Iya, dekat. yang Gorontalo ini siapa namanya? Pak Salim Panigoro, Ya. dapat tuturan-tuturan itu, tapi sudah bagian-bagian akhir kekuasaan Pak. Nah, sekarang kalau Pak Prabowo ini sudah mulai dari awal, maka Pak ini ya Haji Sam. Haji Sam, Sebelah Haji kan. ya. Tahunnya 9 naga. Ya zamannya lagi. Nah, Pak Prabowo mulai kembali. Nah, itu yang Danantara itu. Danantara itu kan ditarik dari BUMN terus korporasi Iya. besar. Iya. Tarik dulu kan di situ. Kemudian jadi holding. Jadi holding itu tujuannya untuk mensupport usaha-usaha. Kan di beberapa kesempatan kita cerita kekayaan negara sudah dikuasai oleh beberapa orang. Sawit-sawit itu Under yang dari kom. Dari foto. Iya. Dasarnya foto. ya Pembicaraan penting. itu dikuasai oleh negara. Kemarin itu sama si dan PPD di tadi ya. Semua kebijakan Prabowo itu bertolak belakang dengan kebijakan. Nah, Dan itu pernah. masa yang paling subur untuk pengusaha Tionghoa cukup. Iya. Betul. Kelihatan. Setuju saya. Panas. Karena memang orang Timur yang terdiri kan dari dengan suara yang semua suara Maka ini tuh support. dana. Kalau Pak Prabowo ini ya Pelan-pelan. kekuasaan dipegang Pak. Ya. Makanya satu-satu. Satu. Strategi militer begitu. Satu. Disebut semua ini ya. Pasukannya dulu. Makanya sekarang kan Garuda dapat suntikan. Tinggal lagi mas. Dia mau usaha. Iya. Koperasi. Kenapa koperasi? Itu strategi Pak Prabowo untuk menghidupkan usaha. 2000 operasi ya? 2000 berapa? Setiap Berarti merah putih. operasi merah putih Iya. setiap kampung. Tepung ya? Sedang tiap kampung itu dapat 3 miliar. 3,5. Sejahtera. Di launching nanti tanggal 16 Juli. Oh. Pelan-pelan tapi. Iya pernah tapi sekarang namanya juga baru ya jadi masih banyak isu. Karena Saja apa iya. namanya? Kalau langsung kan di Bahaya juga, bahaya juga. Karena langsung vokal itu jadi 2 kali kan tidak
Berarti sekarang dengan kata Pak Dengan Ustaz, strategi yang lapar Prabowo lagi itu ya. kan sama katanya pemerintah. Iya. Iya, Masya Allah. Iya. Pak Gus Dur. Gus Dur. Sekolah Gus Dur. Kalau mau langsung kayak di Mesir. Nah, Anu musi-musi. Musi. Saya masih di Saudi tuh waktu dibullyingkan itu. iya. Bahaya. Padahal kalau dibilang partai yang menang kan. partai- Iya. Tapi aku pernah audiensi dengan pemikir Kristen itu, pemikir namanya Dr. Rafiq Habib di gerejanya ya, di gerejanya. Dan dia tokoh pemikir Kristen Koptik, tapi dia membela peningkatan syariat. Dan dia memuji program-program Mursi, pemikiran mobil gitu, mobil itu memang ada skenario yang global gitu. Ya. Dari apa? Sama ada sejarah ya. dengan deep state atau Lamika itu yang mengatur Mesir itu. Kalau di sini Sembilan Naga itu yang kayak gitu. Deep state. Sisi itu berangkatannya sisi. Entah. Iya. Skenario itu sama dengan skenario si Gamal Abdel Nasser tahun 54. Iya. Tahun 54 dia didukung revolusi kedua buat Irak. Didukung sama Ikhwan, menang. Setelah itu bergolak lagi, dibantai semua orang Ikhwan. Ujungnya sampai tahun 63 saya ikut diganti sama 3 orang. Setelah itu kan orang itu keluar semua polisi ke Arab Saudi, ngajar, jadi dosen-dosen. Nah, saya kira tahun 2011 itu tidak akan terjadi skenario 54 karena kan keterbukaan media juga masyarakat itu kan ternyata berulang lagi. Berarti kuat sistemnya mereka ya. Maksudnya Iya, rezim itu juga. Kuatnya. Ada dalam Amerika itu kuat banget gitu. Deep state gitu. 1 tahun musim mimpin itu polisi-polisi itu kayak dibiarkan berantakan itu ini kan sekalipun tidak di orang polisi. Nah, itu yang disorot. berarti dari angkatan bersenjata ilmu rupa kita kuasai kita pegang Iya, itu sebenarnya betul. supaya mereka bisa diarahkan kalau tidak Iya. jadi musuh. Harus kalau nggak jadi musuh. Makanya kita yang muslim ya harus mendekati yang militer yang harus dilawai kan. Memang kalau kita di Indonesia ini tidak punya sejarah Ya, kudeta. nggak punya sejarah kudeta. Tentara selalu berpihak ke masyarakat. Sejarah kudeta masyarakat. Sebetulnya potensi kudeta itu tahun 98. Ya. Kalau mau kudeta, Kalau Wiranto mau ya bisa. tapi kita memang tidak Nggak punya sejarah. Bangsa kita ini mungkin berangkat karena tadi apa namanya kultur masyarakatnya itu apa menghormati. Iya. Situ sehingga kudeta. Nurani punya lah ya. Nurani masyarakatnya itu. Tradisi. Apalagi sekarang dengan pemimpinan Pak Prabowo ini. Iya. Tapi dia juga berpengaruh sangat keras. Iya. Seperti dengan keras juga susah. Memang karakter sih ya lingkungan Tapi juga. kita di sini kan ya alhamdulillah. Iya. Ya. Kalau Untuk secara umum Iya. Situ keras. mereka kan padang pasir. Padang pasir itu jiwanya memiliki Iya. kelalaian. Cuma kenal hitam dan putih. Iya. Jadi semua terbuka. Iya, iya. Kalau kita di sini kan banyak hutan-hutannya, banyak rindang, Ada mana yang banyak warna-warni, jadi lebih terbuka kita. hijau juga. Itu alam benar. Apa ini? Saya mau tanya. Ada artinya saya juga merasa kaget juga Ustaz bahwa kita itu dari Albir, artinya dari basic ilmu pendidikan Islami kan. Iya. Kan beberapa kepala daerah kan ya istilahnya basicnya itu kan politik Iya. atau di sekolah-sekolah yang umum, Iya, sekolah yang itu di luar negeri. Iya. Ini yang membuat saya sebelum hari ini bertanya Ustaz, bagaimana sejarahnya itu sampai bisa kemudian dari basic agama, ya, kemudian dari situ kita bisa menjadi seorang pemimpin di Papua. Ya, Masya Allah. Jadi kita Jadi semua bertanya. bertanya sejarah. Murid juga ini.
spot di Indonesia Jom. Iya. Penyemangat dia Betul, yang ya. biasa. Supaya begini Ustaz, karena kebanyakan dari kami Ustaz yang basic agama ini. Iya. Artinya dengan ya sarjana-sarjana seperti ini, Ustaz, itu kadang menganggap bahwa nggak usah masuk ke ranah politik. Ya. Iya, ranah politik itu Tabu, kotor tabu. dan seterusnya. Ya. Iya, bisa-bisa nanti kita ini tidak seperti segala lagi ya, Betul, betul. terburu dan seterusnya. Ustaz. Adapun antum Ustaz, masya Allah, saya bisa melihat wah pada diri antum ini Ustaz. Makanya ini yang saya mau tanyakan ini Ustaz. Allah. Mohon diberikan. Ini pertanyaan ini khafifil lisan, sabilul jamaah. Khafifil lisan, mustaqimul lisan. Aduh, ini berat pertanyaan. Dengan gambaran. Gue tuh berhari-hari kayaknya ini makan. Kita lanjutkan saja Ustaz. Supaya rasa penasaran saya Ustaz. Agar dalam. Biasa. Jadi apa namanya? Dakwah itu pendekatannya bisa dengan 3 hal. Ya. Nah, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, wa dakwah bis sias. Oh, sias. Bilkuah. Masya Allah. Sias. Sulfa. Ya, so dakwah bil lisan ya sebenarnya dengan dakwah umum yang biasa kita Iya, lakukan. Ada Tugas para kiai, dai. dai para mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana warna Ya. itu yang umum dilakukan para dai. Dan saya juga sesungguhnya berangkat dari situ. Iya, betul. Ya. Ya, karena saya begitu kembali dari Mesir tahun 2006 kan saya stay dulu di Jakarta, 1 tahun di Jakarta. Nah, karena apa itu lanjut lagi Lagi ya. maaf ada ya Mas. Ya. Nah, setelah itu baru kembali ke Kaimana akhir 2007 gitu. Kembali ke sana terus dipilih jadi ketua MUI di sana tahun 2007 akhir 2007. Ya. Dan karena baru pulang belum punya pengalaman, belum ngerti sesuatu, tapi mungkin kalau oleh masyarakat atau tokoh-tokoh terutama pimpinan kabupaten baru, kemudian MUI-nya belum terbentuk, ya sudah musyawarah. Nah, saya dipilih itu. Secara saya mulai masuk di dunia dakwah. Jadi yang tadinya dari pendidikan masih dengan semangat kiranya lalu tiba-tiba langsung dihadapkan pada fakta bahwa kita harus terjun ke masyarakat dengan menerapkan ilmu yang kita. Tapi ini karena mulai dari nol, menikah juga belum. Sudah ketemu ini Ustaz belum ya? 25 tahun jadi ketua MUI dan itu dalam sejarah MUI di Indonesia Muda. Umur 25 ya? 35 belum menikah. Dan sebab menikahnya oleh karena jadi ketua MUI tadi. Ingat Ustaz Ahmad juga bilang, antum di daerah harus nikah dengan anak presiden. Itu saya bilang tadi nikah itu nikah strategis. Ada strategi. Nah ini salah satu contohnya. Jadi dan setelah terpilih itu kan ada waktu untuk proses sampai SK-nya terpilih. Kira-kira 1 bulan itu saya disuruh untuk cari istri. Apa itu sudah persyaratan ini? Tidak. Oh, tidak. Itu persyaratan tidak tertulis. Seyogianya. Tapi keberadaannya seakan-akan Sama. seperti syarat. Iya. Iya. Wajib. Ada memang syarat tidak tertulis. Ya, ini mau mimpin umat. Lalu bagaimana? Mimpin Belum keluarga ya? ada. Itu standar. Iya. Itu indikator itu. Pemimpin umat, umahat. Umat. Ya. Bagaimana memimpin umat kalau belum memimpin Umat. Umat dan umat ya. Jadi, saya alhamdulillah dalam waktu 1 bulan itu saya bisa
langsung Ya, ya. komunikasi dengan Ustaz Fadla melalui Insya Allah. dengan temannya di Cilacap, ada kiai di sana, udah dikirimi data. Jadi datang langsung ketemu khitbah, 1-2 pekan kemudian nikah, balik tiba langsung malam, tiba siang malam pelantikan. Masya Allah. Baru sah. Sah. Jadi tangan di mata ini. Dan pas Eropa, masya Allah. Saya sudah masuk di kemudian tidak mulai proses dakwah itu. Jadi saya 2007 2012, kemudian terpilih lagi 2007 2012, kemudian terpilih lagi 2012 2018. Jadi masih di Kaiman. Masih di Kaiman. Itu memang disitulah kita kemudian bahwa posisi kita dakwah itu tidak bisa kita lakukan secara fardhi ya. Perorangan tidak bisa. Dakwah itu harus ya kalau Berjamaah. istilahnya surat Al-Imran itu wal takum minkum Ummatu ummah. Jadi memang harus ada perkumpulan, jamaah. harus ada jamaah. Dan kita ada di wadah di organisasi itu punya pengaruh luar biasa. Apalagi pimpinan ormas yang pertama MUI itu punya pengaruh luar biasa. Dengan masyarakat, bahkan di pemerintah, karena MUI itu kan sebetulnya bukan lembaga yang kaderisasi, bukan. MUI kan wadah musyawarah, kemudian tempat berkumpulnya ulama, suama dan cendekiawan semua lengkap semua di sini. Tugas kita sebagai top leader ya mengarah, bagaimana kita bisa menghubungkan dakwah bil lisan itu dengan dakwah bil hal dan dakwah bil sunnah satu kali sekaligus. Tapi itu butuh komunikasi yang berkelanjutan, dan kalau kita menggunakan istilah Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu betul-betul luar biasa. Kalau kita ada pada posisi itu, kita bisa mengkomunikasikan banyak sekali program-program pemerintah itu yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah dan butuh dukungan dari umat, terutama dari tokoh-tokoh umat. Dan saya ada dalam posisi yang tepat untuk kemudian bagaimana mengkondisikan. Alhamdulillah selama saya ada di kabupaten itu dakwah itu luar biasa. Karena ada legalitas jadi bisa kita Ada legalitas. sekali. Kalau saya kita baru datang anak kemarin sore, Iya. tiba-tiba So. ada kita bisa atur orang perintah orang itu bisa dengan legalitas itu. 10 tahun, tidak sampai 10 tahun, 8 tahun saja saya di Kaimana sebagai ketua kabupaten. Kemudian tahun 2016 pas Musda MUI provinsi saya terpilih sebagai ketua MUI provinsi Papua Barat. Ya, itu tahun 2016 November 2016. Ya saya dilantik di Kaimana juga November 2016 dan terpilih jadi ketua provinsi juga November 2016. Itu juga kalau dalam sejarah itu masih tercatat sebagai ketua yang termuda saya Indonesia. Nah, untuk tingkat provinsi 34 tahun. Tahun 2016. 2016, 2021, kemudian terpilih lagi 2021, 2026, 2 periode. Ya. Dan di provinsi itu lonjakannya luar biasa karena kan Papua ya, kita berada dalam konteks Papua ini kan keberagaman, kompleksitasnya tinggi. Dan di situ dituntut bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil
bagaimana kita membangun komunikasi dengan gubernur. Kan gubernurnya nomor 9. Tapi kita bisa tahu pejabat-pejabat itu rata-rata nomor 9 kita. Bagaimana bisa menunjukkan bahwa kita punya peran yang diperhitungkan. Dan komunikasi bisa lakukan secara sangat efektif. Sehingga dakwah bil lisan jalan dengan sangat baik, umat terayun, terlindungi, dakwah jalan dan mendapat support. Yang paling penting adalah support dari sultan, dari pemerintah. Karena kita bicara dakwah, kita bicara konsep, tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, nggak jalan. Betul ya, betul. Posisi itulah sesungguhnya kita mendapatkan dukungan dari bahkan Papua Barat itu mendapat support dari pemerintah. Tiap tahun dana operasional kita itu 3 miliar, 3,5 miliar untuk operasional rutin. Di luar itu ada kegiatan sana, kegiatan sebagai penonton atau kegiatan apa itu ada support tersendiri. Dan kemudian kita dibantu pembangunan kantor MUI Papua Barat yang sangat megah. Termegah di Indonesia. Sulawesi Selatan kalah. Aku langsung ini di pokok. Kayaknya kita terjemah. Ini tahun 2024 kemarin itu kan MUI se-Indonesia itu kan setiap 2 tahun sekali itu ada monitoring dari MUI pusat dan kemudian dilakukan penilaian secara nasional untuk perankingan MUI 5 terbaik. Itu MUI Papua Barat itu ada di peringkat 4 nasional. Mengalah Sulawesi Selatan ada di peringkat 5. Kalah sebagai provinsi besar itu. Iya, besar ini. Ini yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang kurang nggak? Oh sudah Makanannya. sangat lengkap, sangat enak. Itu Pak Gub duduk meeting dulu, biar saya upload dulu ya. Oh, Terima kasih. Kalau ada yang kurang mau makan. siap. Jadi dukungan dari pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap dakwah. Jadi MUI itu adalah sadiqul hukum, mitra pemerintah, wa khadimul ummah, pelayan umat lain. Nah, 2 hal ini bisa kita combine. MUI sebagai jembatan hubungan dakwah kepentingan umat dengan pemerintah, sebaliknya adalah mitra pemerintah yang menjalankan tugas-tugas dakwah. Jadi dakwah bilhal. Yang kedua dakwah bilisan. Yang kedua dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini ya iktisodiyah, ekonomi. Penting sekali dakwah itu harus ditunjang. Tadi saya suka harus ditunjang oleh finansial. Karena itu kita dakwah ini harus bangun komunikasi yang baik dengan para tujjar, pengusaha-pengusaha muslim yang punya kepedulian untuk syiar dakwah harus Islam. Kalau tanpa dukungan mereka repot. Nah, jadi kita memang Rasulullah konsepnya itu sahabat-sahabatnya itu orang-orang kaya. Tapi Rasulullah sendiri tidak kaya, tapi ditunjang oleh sahabat-sahabat yang punya finansial luar biasa menunjang dakwah. Dakwah bilhal itu punya pengaruh luar biasa. Umat ini kan doif, doif bil iktisad. Nah, ada bil iktisad itu pendekatan itu harus bagaimana memperkuat ekonomi keumatan. Maka MUI itu atau melonsing ekonomi umat, bagaimana takwiyatul ummah, penguatan umat itu melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan. Nah, jadi Anton ini punya tugas bagian itu. Kalau umat ini iktisadnya sudah kuat, apapun yang kita mau bangun, makin mesti. Sorry. Kalau
Tidak repot, kita ceramah-ceramah, nggak ngaruh. Nah, Syekh. Kenapa mau bersama di rumah lain ceritanya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah dakwah bil sultan. Dakwah dengan kekuasaan. Kekuasaan. Seperti dalam hadis Nabi itu kan. Fa idza ra'a minkum Al-mu'min qawi khairun ahabbi falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' Fa biqalbi. Jadi memang urutan dakwah itu kekuasaan. Bayangkan hanya dengan satu tanda tangan bisa merubah semua. Jadi bos harus jangan ekor-ekor langsung sekaligus bos. Itulah kenapa saya begitu penjabat sebagai ketua MUI sementara saya lihat ternyata memang dua hal ini, kekuasaan dengan ulama atau umarok dengan ulama itu tidak bisa dipisah, harus berjalan beriringan. Kalau tidak bisa jalan beriringan ya sudah satu tapi dia bisa kendalikan. Berarti saya punya kesimpulan bahwa kita harus masuk ke dunia siasa, harus masuk politik. Nah dalam tahapan itu kita mendorong. Saya belum masuk ke politik, saya dorong umat, terutama kawan-kawan yang punya istitoah untuk masuk ke dunia politik, kita beri dukungan kepada mereka. Dan ternyata itu berhasil. Kita para pimpinan ormas Islam tokoh-tokoh kita beri dukungan. Kamu harus masuk ke dunia politik supaya bagaimana bisa dakwah itu bisa jalan. Karena tanpa masuk di kekuasaan itu bisa punya kewenangan untuk kemudian mengeksekusi. Perpuluhan keumatan itu kan bisa jalan kalau ada keberpihakan. Keberpihakan itu dari mana ya? Dari kekuasaan. Nah, apalagi sekarang anggaran ini tidak bisa tengah jalan, harus diawal dari awal. dari awal. Proposal segala macam itu harus masuk di awal tahun ya, harus ada yang awal. Yang awal itu ya anggota DPR ya, gubernur, bupati, dan seterusnya. Maka kita harus masuk. Saya bilang kita harus kader, harus kita masuk ke kekuasaan. Jadi kita terus beri support mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, puncaknya di tahun 2024. Itu di MUI Provinsi Papua Barat itu Ketua Dewan Pertimbangan Wakil Gubernur Papua Barat Pak Muhammad Lautani. Itu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat. Ketua umumnya jadi wakil gubernur di Papua Barat Daya. Bendahara umumnya wakil ketua DPRD Kabupaten Manokwari. Kemudian salah satu ketua wakil bupati Manokwari. Salah satu ketuanya lagi anggota DPR provinsi. Salah satu ketuanya lagi wakil anggota DPRD provinsi. Jadi ada 3 orang anggota DPR provinsi unsur pimpinan harian yang Papua. Kemudian ada yang jadi kepala dinas. Itu semua lengkap. Bahkan MUI itu rekomendasinya mahal. Orang mau jadi pejabat itu kan minta rekomendasi dari MUI. Karena melihat rekomendasi MUI dengan jalan pemerintah dengan gubernur. Jadi mereka katakan jadi itu bukan hanya dan itu bukan hanya yang muslim. Ada saudara kita yang muslim juga. Ada juga. Jauh talabu atas kian. Dari Masya Allah. Dari Masya Allah. Lana kim. Jadi begitu kita mengambil posisi yang strategis itu luar biasa. Jadi dakwah bisultan. Kalau kita
kita masuk ke kekuasaan itu tadi bagaimana kita mempengaruhi kebijakan itu memperkuat dakwah gitu. Kalau yang ungkapannya Presiden Erdogan itu terkenal, kalau ada apa namanya orang baik yang tidak masuk ke kekuasaan, maka nanti ya panggung kita akan diambil oleh orang yang tidak baik. Betul. Itu kira-kira. Jadi itu 3 hal. Masya Allah. Jadi kenapa saya tertarik masuk ke dunia politik? Karena saya ingin ambil bagian yang besar untuk Maslahatan umat dan kemaslahatan umat dan dakwah. Masya Allah. Barakallah. Memang prosesnya panjang, tapi intinya kita fokus aja dulu di dakwah, baru sambil melihat peluang. Karena saya sesungguhnya masuk jadi wakil gubernur itu juga sama sekali tidak terpikirkan masalah. Sama sekali tidak terpikirkan, tidak berencana. Ketemu Pak Gubernur ini, saya tidak pernah ketemu beliau, beliau juga tidak pernah ketemu saya. Saya tidak pernah beliau juga tidak pernah saya. Ini menarik. Ini di pertanyaannya. Ketemunya juga tidak ketemu langsung. Beliau itu lagi nyari calon. Beliau kan bupati di Asmat. Pak Elisa Kambu. Bupati di Asmat. Pak Ustadz ini, Ustadz ini ketua MUI Asmat ini yang di grup Alvin. Ada juga, kata saya itu. Serudi. Angkatan kedua ya. Serudi. Nasruddin itu ini. Ketuanya saya Asmat. Nah, iya. Nasruddin itu ya. Iya, dia ketua MUI di Asmat. Itu bayangkan. Jadi saya ketemunya beliau itu dipertemukan secara tidak sengaja dengan kepala dinas perhubungan Provinsi Papua Barat. Suatu ketika saya ada acara di Sispir Hotel untuk teman-teman, lalu saya sambil nunggu, tiba beliau datang, Pak ada sini. Oh, Pak tua saya ada Pak tua saya berapa hari sudah cari-cari jadi dia bilang saya ada sampaikan pesan dari Pak Elisa Kambu. Dia bilang dia mau maju calon gubernur di Papua Barat Daya, tapi ya mau minta Pak Ahmad jadi wakil. Saya kaget juga. Sudah dia telepon, saya bicara, waktu itu Pak Desa di Jakarta. Dia bilang Pak Ahmad saya mau jadi calon gubernur di Papua Barat Daya. Kalau boleh Pak Ahmad jadi wakil, tapi ini ada berapa nama? Ada sekitar 4 atau 5 nama. Kalau boleh Pak Ahmad ke Solo nanti kita ketemu. Itu pertengahan Juni, sekitar tanggal 13 kan. Tanggal 13 telepon, terus tanggal 16 saya ke Sorong, dia juga datang, malam kami ketemu, saya bawa tokoh-tokoh pimpinan ormas Islam di Sorong. Itu penting kita jaga komunikasi dengan tokoh-tokoh. Nah, jadi saya untuk datang, saya kumpulkan semua pimpinan ormas Islam, tokoh-tokoh, dan kita baru ketemu dengan Pak Elisa Kambu. Sudah ya sebelum masuk saya briefing. Nanti yuk bicara ini, masing-masing bos ya. Jadi juga kamu ya saya beliau ini saya mau maju calon gubernur, saya mau minta Pak Ahmad kira-kira bagaimana. Saya bilang Pak Gubernur saya siap untuk mendampingi Pak Gubernur, tapi orang mau maju ke dunia politik kita harus ada punya 3T. T yang pertama. T yang pertama itu kapasitas. Ya kita harus kira-kira latar belakang kita. Kita mumpuni kualitasnya bagaimana, kapasitas. Yang kedua, kapabilitas. Kira-kira di tengah umat ini apa yang sudah kita perbuat untuk umat sehingga itu bisa menjadi elektoral yang meyakinkan bahwa kita layak. Yang ketiga, yang paling penting, isi. Kapasitas, kapabilitas, Kapasitas, isitas. Kapasitas itu
kapten. Dari pemilik tas siapa? Saya kasih tahu dia, saya bilang ini kapasitas, kapabilitas insya Allah saya ada. Sebagai ketua ini, pimpinan tertinggi di umat Islam, hanya bagian yang ketiga. Karena itu yang menjadi penentu Ustaz. Saya ini ASN, guru. Ya, setiap hari hanya urus dakwah, jadi kalau bicara istitas ini tidak ada. Jadi kalau Pak Nur siap mau saya sebagai wakil, saya siap bekerja membantu, tapi bagian yang terakhir. Iya. Pak Nur kalau terima berarti memaklumi. Sudah. Tasnya kosong. Ini tasnya. Setelah itu baru kemudian teman-teman pimpinan tokoh-tokoh umat ini masing-masing bicara, memberikan testimoni lah kira-kira, memperkuat, takwi ya. Jadi betul-betul langsung bawa komunikasi Dan itu tidak bisa disetting. Yang itu kan semua itu dari persaksian kan, karena proses yang panjang dari dakwah sudah kita lakukan. Jadi ada istilah dengan investasi sosial. Jadi investasi sosial. Berbuat baik kepada orang itu tidak usah dihitung. Ya sudah itu. Nanti pada saatnya mereka yang akan ingat. Jadi kita tidak usah ingat kebaikan yang kita tanamkan kepada orang, kita biar kita lupa supaya orang lain yang ingat. Jadi itu kan mereka memberikan kesaksian selesai, baru Pak Guru dan ya sudah, saya sudah dengar semua ya. Dari 5 nama ini belum ada satupun yang saya komunikasi dengan mereka. Sudah ada dalam list, tapi Pak Ahmad itu orang pertama yang saya ajak dan bicara. Jadi setelah ini nanti saya akan komunikasi dengan yang lain, tokoh-tokoh yang lain, pimpinan oposisi yang lain untuk minta pandangan mereka. Tapi kalau setelah ini saya anggap bahwa ini sudah cukup, maka kita close. Dalam setelah itu sudah saya pulang, dia juga kembali aktivitas seperti biasa. Tapi kemudian dalam perjalanan rupanya ada godaan-godaan lain datang. Saya ditelepon oleh salah satu calon gubernur juga, mantan jenderal di sana. Pak Ahmad jadi wakil saya. Kalau partai saya sudah aman semua. Saya bilang, aduh Pak, saya sudah ketemu Pak Anissa Kamil, saya sudah buat komitmen 2 pekan lalu. Jadi saya tidak bisa. Aduh, Pak Anissa Kamil tidak akan buat partai, semua saya sudah. Pak Ahmad siap saja kita jalan pulang, ada Pak. Saya belum bisa ambil keputusan. Dalam perjalanan ternyata salah satu calon juga menawarkan ke saya. Pak Ahmad tidak bisa maju. Ini kita sama-sama, maksudnya Islam. Kalau lebih dari 1 calon, soal umat pecah. Saya bilang ini kita pakai siasahnya Nabi Yakub. Betul. Ketika dia suruh anak-anaknya datang ke Mesir, perintahnya adalah udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi ya sudah, ini ikhtiar kita. Kalau kita sama-sama maju, kemudian kalau Bapak menang, berarti ada khair di situ kan, kata perwakilan umat. Kalau kemudian saya menang, juga ada cantolan umat. Kalau kita semua ada di satu pintu, lalu kanan selesai, hatam. Siasa. Iya, tapi coba timbangkan lagi. Terima kasih. Rencananya Mas maju sepasang sama-sama Muslim. Iya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya Nomor satu. pecah suara. Kan kita 5 pasang. Siasa itu ya. Yang dari 5 ini yang 1 saja mesti main kan, nomor 1-nya nol. Dibahas dengan jujur seperti itu. Nah, saya dianggap sebagai pemimpin umat, kok yang punya pengaruh, bisa mengurus suara umat. Jadi diminta untuk berkuat. Ini ada ikhtiar kita. Alhamdulillah. Ya, kita dalam proses itu Allah beri kemudahan. Dan dalam kampanye itu memang
kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita, hal yang sudah biasa. Kayak misalnya kita hal-hal sederhana seperti kita sholat, itu kan ya biasa-biasa. Tapi kalau dalam suasana politik, masa kampanye, lalu kemudian dalam tengah-tengah kampanye lalu berhenti pergi sholat, itu kan sesuatu yang bagi masyarakat awam itu punya nilai. Jadi saya kampanye, tapi kalau pas jam sholat ya saya ingin begitu. Ada pengajian, jenis pengajian. Lalu kalau pas ada orang meninggal pada tengah kampanye, kita datang takziah, mimpin sholat jenazah. Itu banyak ada yang ngambil dokumentasinya, publikasikan. Ternyata itu punya pengaruh luar biasa. Padahal itu sebetulnya bagi para kiai, para ustadz itu biasa. Dan yang terakhir, ternyata bahasa Arab itu punya nilai. Iya. Bagian itu ada momen tertentu perlu pakai. Memang Alvin naik lagi. Alvin naik. Dan memang di daerah saya itu ada satu tokoh dan alhamdulillah sampai sekarang masih berbekas di hati masyarakat Maluku Utara. Yang dia sudah kaya rumah itu Ustadz Ganta Subah. Ini juga awalnya begitu. Artinya hanya berdakwah. Alhamdulillah dengan itu beliau mencalonkan diri jadi gubernur 2 periode kalau saya tidak salah. Iya. Beliau memegang. Jadi saya untuk kawan-kawan harus semangat. Kalau ada ruang bisa masuk ke politik, masuk. Tapi harus mulai dari sekarang. Tanam saham tadi. Paham sosial. Ya, investasi sosial. Dan kita Ustadz Andi Hadi itu udah Ya, kuat banget ya. Dari hampir zaman kita, hampir nggak kuat ya. Iya. Masih sosialnya. Nah, itu pengaruhnya bahwa ibu-ibu pengajian itu ya. Pokoknya kalau ada kegiatan pengajian ibu-ibu itu usahakan. Kalau antum mau masuk ke lembaga itu mulai dari sekarang. Sampai 2029. Pas itu di Fikis ya, saya 2030 ya. 2030. mengikuti sesuai 2030 pilkada tidak bergabung. pilkada dan pileg. Iya. Ya. Itu kalau mau ikhtiar untuk maju masih ada waktu 6 tahun ke depan. Insyaallah bisa. Ya. Kira-kira. Masya Allah. Jadi ada info dari Bu Bini. Ada informasi kan tadi dia bilang membentuk apa? Oh, alumni.